ketika Anda bernapas melalui mulut, itu sama saja kita makan atau minum melalui hidung. Nggak nyaman, sakit. Kalau nafas diafragma, itu yang naik turun otot diafragmanya, baunya tetap diam. Nah, naik turunnya otot diafragma itu salah satunya ditandakan dengan nafas yang bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Nah, teman-teman, kita kan kemarin udah bahas perkenalan mengenai napas ya, ngaji pernapasan nih Mas. Nah, tapi kita lupa nih sama pematerinya dulu. Kita kenalan dulu nih sama pematerinya. Nah, Mas Dika. Kenapa sih kita itu mempercayakan Mas Dika sebagai pemateri dari ngaji pernapasan ini? Gimana ya? Ayo, Jadi gimana, Mas? Saya memperdalam belajar lagi tentang dunia pernapasan ini ya beberapa tahun ini. Sejak mendalami ini pernapasan ini di tubuh juga merasa lebih enak, lebih nyaman, mau ngapa-ngapain itu lebih bersemangat gitu. Ya karena di lain hal tentu banyak faktor-faktor yang lain ya yang mempengaruhi. Cuma bernafas dengan mendalami nafas, dengan mendalami latihan nafas ini menurut saya juga sangat membantu dalam hal secara pribadi saya. Oke, belajarnya dari mana aja Mas Dika tentang pernapasan ini? Kalau belajarnya saya awalnya itu lihat-lihat di YouTube ya. Di YouTube itu kan banyak sebenarnya. Di video-video, tutorial-tutorial tentang yang menjelaskan tentang manfaat-manfaat pernapasan. Kemudian dari beberapa teman itu ada praktisi yoga, praktisi meditasi itu. Nah, itu kan hubungannya sangat erat dengan pernapasan. Kemudian saya juga itu baca-baca di buku-buku tentang pernapasan ya, di buku kemudian di jurnal-jurnal itu kan banyak. Dan saya juga ini yang barusan juga sudah menjadi instruktur fungsional breathing. Wah, ya itu keren. oleh Oxygen Advantage, jadi dari Irlandia. Ya, itu coach saya itu dari Irlandia. Ya, ini kaos yang sering saya pakai ini. Ya, ini dari Oxygen Advantage ini. Oh, namanya Oxygen Advantage Ya, gitu ya. Saya ingin membagikan ilmu, sedikit ilmu yang saya ketahui kepada pemirsa YouTube. Ya, barangkali nanti juga akan memberikan manfaat kepada pemirsa yang menyaksikan yang setia dengan YouTube kita. Oke. Ya. Tentunya berarti sudah bersertifikasi ya Mas ya? Ya, sudah bersertifikat. Alhamdulillah. Tapi ya memang dalam perjalanan ini saya masih tetap belajar. Kita Tentu. terus ya belajar mengembangkan ilmu, mengembangkan pengetahuan kita. Dan supaya ilmu itu tidak mengendap dan hilang, maka kita bagikan kepada kita sharing. Nah, sharing ya. Hari ini kita membahas apa ini? Oke, oh iya, kemarin kan kita membahas mengenai sesi perkenalan tentang ngaji pernafasan ya teman-teman. Nah, kita memulai nih dengan nafas yang benar itu yang gimana Mas? Kemarin udah di-spill tentang nafas yang bagus untuk mengobati kesehatan atau apa itu dia nafas yang bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Benar nggak Mas? Iya. Benar ya? Iya. Gitu. Nah, jadi nafas yang benar itu yang gimana sehingga kita itu bisa mengaktifkan saraf tersebut? Silakan Mas dijelaskan. Oke, siap. Jadi gini, intinya ya, yang paling dasar dan paling sederhana bernafas harus lewat hidung. Ya, masih ingat ya? Iya, ingat dong. Yang pertama harus lewat hidung. Kemudian yang kedua, selain lewat hidung, napas itu harus dilakukan secara lambat. Nafas lambat. Ya, lambat. Kemudian sedikit. Kemudian dalam. Ya. Dan gunakan nafas diafragma. Nah, itu dulu. Jadi nafasnya melalui hidung. Ya. Kemudian nafasnya diperlambat. Betul. Kemudian nafasnya disedikitkan Ya, dan diperdalam. Ya. Wah,
Itu untuk orang baru kayak gimana ya Mas ya, untuk orang awam gitu? Ya. Kira-kira Jadi, nafas, kemarin kan saya sudah bilang bahwa ketika kita bernapas melalui mulut itu adalah napas yang tidak bagus. yang tidak Ya. bagus. Jadi kemarin saya menganalogikan kayak gini. Ketika Anda bernapas melalui mulut, itu sama saja kita makan atau minum melalui hidung. Nggak nyaman, sakit. Nah, bernapas dengan yang sebenarnya, yang bernapas dengan benar ya, itu adalah bernapas melalui hidung. Nah, mungkin itu gampang, napas melalui hidung ya bisa ya, gampang karena mungkin banyak orang, mayoritas dari kita kalau nafas yang utama tetap lewat hidung. Cuma tanpa kita sadari, mungkin ketika kita tidur ya, terutama itu paling banyak ketika tidur kita sering bernapas melalui mulut. Nah, sekarang bernapas secara lambat dan dalam. Jadi ketika menghirup ya, ketika menghirup itu Wita pernah nggak dengar gini? Ketika mungkin disuruh rileks atau diminta rileks, kemudian instrukturnya atau terapisnya atau apa istilahnya itu bilang gini, silakan sekarang tarik nafas dalam, kemudian nanti pesertanya yang ngikutin malah nafasnya gini. Nafas dalam itu kayak nafas sepanjang-panjangnya, sekuat-kuatnya Iya, gitu mungkin yang itu dipahami. justru bukan napas yang dalam. Itu namanya napas yang kasar, namanya istilahnya Napas gitu. kasar. Ya, kalau saya mengistilahkan itu adalah napas yang kasar. Jadi nafas yang benar atau nafas yang baik itu adalah nafas yang justru dia tidak berbunyi. Jadi dia diam. Diam. Tidak ada suaranya. Jadi kalau Wita ketika disuruh napas, silakan tarik napas dalam, kemudian nariknya sebanyak-banyaknya dan sekencang-kencangnya, itu bukan nafas yang dalam. Itu bukan nafas yang konstruktif. Oke. Itu nafas yang kurang bagus. Jadi bernafas yang dalam itu nafasnya harus tidak mengeluarkan suara. Jadi gini, tarik, hembuskan. Antara tarik dan hembuskan itu dia diam, tidak ada suaranya. Nah, itu dulu yang pertama ya, teman-teman atau pemirsa sekalian. Jadi lewat hidung dan tanpa bersuara. Jadi kalau tanpa bersuara, kalau dengan bersuara itu pasti nafasnya tidak lambat dan tidak dalam. Oh. Jadi nafas dangkal itu. Biasanya itu nafas orang yang tersengal-sengal itu loh. Tersengal-sengal Iya. dalam hal apa? Oh. Ya, orang-orang dengan problem, misal dengan problem PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Ya intinya penyakit paru yang sudah lama gitu. Itu biasanya nafasnya gitu, tersengal-sengal. Itu kan nafas yang tidak sehat. Nah, kalau kita ingin mengembalikan atau memulihkan pernapasan kita, yang pertama tipsnya yang harus dilakukan ya adalah bernapas secara diam atau tidak mengeluarkan suara. Tidak mengeluarkan suara. Ya. Nanti kalau napasnya Wita sudah tidak mengeluarkan suara atau sudah bisa bernapas secara diam, nah itu sudah lambat nafasnya berarti. Oh, jadi nafas lambat itu bisa dicirikan dengan Suara. tidak adanya Tidak ada suara. iya. Oh. Ya kalau nafasnya bersuara pasti cepat. Nah, maksudnya kan gitu toh. Kalau nafasnya lambat coba nggak ada suaranya nanti. Nah, gitu. Kemudian ya selanjutnya adalah napas yang sedikit. Jadi melambatkan nafas dengan cara tidak bersuara atau diam. Iya. Ya. Kemudian rasakan bahwa oksigen yang masuk ke dalam hidung itu sesedikit mungkin. Sedikit mungkin. Sesedikit mungkin. Nah, indikatornya gini, indikatornya. Bayangkan atau rasakan seolah-olah ini rambut di hidung ini sampai tidak bergerak. Waduh. Aduh, gimana ya? Agak susah ya. Agak susah. Atau kalau biasanya gini, yang mudah lewat pakai ini. Pakai apa? Pakai jari. Jari. Ya, jadi jari ini jangan yang sini ya, yang ini, yang bagian punggung tangan ya. bagian punggung tangan ini kan lebih sensitif ya. Ini didekatkan ke ini.
ke kurang lebih ya 1 senti atau setengah senti di depan hidung, kemudian tarik nafas, coba hembuskan, tarik, hembuskan. Nah, ketika tarik dan hembuskan nafas itu usahakan ini suhunya tetap. Jadi kalau ada udara, Kalau cepat gitu ya. ya kalau cepat kan berarti ada udara yang keluar itu. Kerasa kan ada udara yang Kerasa. keluar. Cuma mungkin kalau yang pas kita tarik nafas, Mas. Kalau tarik nafas kan kayaknya nggak ketahuan kita nariknya itu selambat apanya gitu. Kalau kalau hembuskannya kan baru kerasa ya. Pokoknya disedikitkan lah gitu ya, Mas. Pelan-pelan. Sedikitkan. Ya itu kalau susah ya yang penting pertama lewat hidung ya. Nanti kalau susah boleh lah itu belajar privat, ngaji privat dengan kita. Boleh ya? Langsung join ke sini, datang ke sini ya, Mas ya. Datang ke sini boleh atau kita pandu secara online bisa. Boleh. Oke, yang penting hubungin aja ya. Hubungin aja di media sosial kita. Nah, lanjut ya. Selanjutnya adalah nafas dalam. Nah, nafas dalam itu bisa dicirikan dengan pergerakan otot diafragma. Otot diafragma. Ya. Jadi otot diafragma itu letaknya di sini. Bukan tulang rusuk ya yang terakhir ini. Nah, otot diafragma itu melekat di sini, nempel di tulang rusuk ini. Ya, dia melekat di situ. Nah, ketika kita nafas kita dalam, itu nanti otot diafragma ini dia akan bergerak naik turun. Nah, otot diafragma ini harus sering kita latih juga supaya elastis. Karena pergerakan otot diafragma ini nanti akan mengoptimalkan fungsi dari paru. Oh, gitu. Ya, itu bisa nanti kita sampaikan di pembahasan khusus ya tentang otot diafragma gitu. Tapi intinya nafas dalam yaitu dengan menggerakkan otot diafragma. Bukan malah nafas dalam itu bukan gini. Pokoknya kalau Wita napas atau Wita mengamati ada orang bernapas kok kemudian nafasnya gitu bersuara keras dan pundaknya ini bergerak, bahunya ini naik turun, nah itu bukan nafas diafragma, itu nafas dada. Nafas dada. Ya, dan tadi ya berarti ciri-ciri selanjutnya juga ditandakan dengan pergerakan ini, pergerakan bahu. Jadi kalau nafas diafragma itu yang bergerak naik turun bukan bahunya, tapi diafragma, otot diafragmanya. Jadi kalau gini, nah ini kan bahu saya yang naik turun ya. Nah, kalau nafas diafragma itu yang naik turun otot diafragmanya, bahunya tetap diam. Nah, naik turunnya otot diafragma itu salah satunya ditandakan dengan maju mundurnya atau mengembang mengempisnya perut. Ketika bernafas. Ketika menarik dan menghembuskan nafas. Jadi ketika tarik nafas, perut saya mengembang. Ketika menghembuskan nafas, perut saya mengempis. Nah, ini tidak bergerak bahunya. Nah, mungkin tadi bahu saya agak sedikit bergerak karena saya sambil bicara. Ya. Tapi nanti ketika latihan ya, ketika latihan mandiri gitu, ini diusahakan tetap diam. Atau seandainya belum bisa diam ya, ya minimal diminimalisir pergerakannya, pergerakan bahunya. Kayak gitu. Cukup paham ya? Atau agak lumayan banyak poin-poin pentingnya untuk kita bisa memulai cara bernafas yang baik dan benar ya, Mas ya. Tadi berarti nafasnya lewat hidung yang pertama. Lewat hidung, terus diperlambat, disedikitkan dan dalam. Kalau dalam cirinya otot diafragmanya yang naik turun. Ya, naik turun. Dengan cirinya pundaknya nggak boleh gerak ya, Mas ya. Gitu. Ya bukan nggak boleh sih. Nanti kalau nggak boleh, nanti kalau pundaknya bergerak malah tegang, malah stres. Jangan gitu ya. Karena kita latihan nafas ini tujuannya adalah untuk kita relaksasi. Jadi jangan malah latihan nafas ini membuat pemirsa sekalian stres.
Oke, Mas, mungkin saya ada pertanyaan. Ya. Kemarin-kemarin kan kita udah belajar juga ya tentang pernafasan ini. Ya. Nah, saya sebagai pemula juga ketika mempraktekkan nafas lambat, sedikit dan dalam, itu merasakan kayak saya pengen segera nafas gitu loh. Iya. Nah, itu apa maksudnya? Gimana gitu atau gimana? Jadi kan nafasnya tadi dilambatkan kan ya? Iya. Terus kemudian disedikitkan gitu kan Iya. ya? Nah, itu tuh rasanya kayak Ngap gitu. di dalam Iya, tubuh itu ngap terus pengen nafas gitu. Itu penjelasannya gimana itu, Mas? Itu istilahnya adalah lapar udara. Memang latihan napas ini kita membuat atau mengondisikan tubuh kita supaya lapar udara. Supaya lapar udara. Ya, Tujuan dari lapar udara? Nah, jadi gini, kalau Wita makan, kalau kekenyangan kan nggak nyaman kan? Gak nyaman. Minum juga, kekenyangan juga nggak nyaman. Kembung, iya. Napas juga. Nah, nafas bisa kekenyangan toh, Mas? Ya, iya, ya apapun itu kalau overdosis nggak bagus lah. Oh, tapi kayaknya nggak sadar deh kita Iya, selama nggak ini. sadar. Jadi sebenarnya kalau Wita itu napasnya diperbanyak pun, jadi misal gitu, itu malah oksigen yang terserap ke tubuh itu nggak optimal kok. Nggak optimal karena apa namanya, kalau kita mau mengoptimalkan oksigen yang terserap kepada sel-sel, kepada jaringan-jaringan, kepada organ-organ yang ada di tubuh kita, itu justru malah dengan melambatkan napas. Karena dengan melambatkan napas nanti kadar CO2 atau karbon dioksida itu naik. Nah, intinya gini, kenaikan karbon dioksida itu nanti akan mendorong pelepasan oksigen ke sel. Oksigen ke sel, oksigen ke organ. Dan ketika darah yang mengandung banyak oksigen itu mengalir di dalam tubuh kita, itu kan tubuh menjadi lebih sehat. Organ-organ, sel-sel, jaringan-jaringan itu menjadi lebih sehat. Gitu. Jadi ya sebenarnya percuma sih kalau wah mumpung udara gratis napasnya banyak-banyaknya. Sebenarnya percuma. Jadi nafas yang sedikit, lambat dan dalam itu akan membimbing atau mengarahkan kita kepada lapar udara. Kayak kita misal puasa gitu. Puasa itu kan mengondisikan kita supaya lapar kan, ya kan? Lapar yang disengaja loh tapi ya. Nah, tapi kan keadaan itu bukan keadaan yang negatif, justru malah puasa itu kan menyehatkan tubuh. Iya. Ya enggak? Oh, iya benar. Ya, makanya puasa itu latihan tubuh supaya ini secara secara syariatnya ya. Ya kalau secara dimaknai secara hakikat puasa kemudian ma'rifatnya ya tentu itu ibadah, itu nilai tersendiri. Cuma saya membahas tentang syariatnya. Jadi puasa secara fisiknya itu kan dia mengondisikan tubuh supaya dia mengalami kondisi lapar, dan kondisi lapar itu justru yang menyehatkan. Nah, sama misal kita nafas juga gitu. Kalau kita terlalu banyak oksigen yang masuk kepada kita, nafas kita terlalu cepat, itu juga tidak bagus. Makanya harus ada latihan untuk melambatkan nafas. Kan kemarin juga sudah itu saya singgung bahwa manusia itu rata-rata bernapas sehari semalam itu 20 sampai 25.000 kali. Bayangkan coba. Nah, melambatkan napas itu berarti kita akan mengurangi jumlah napas harian kita. Dan itu sangat menyehatkan sekali. Oke. Nah, gitu. Yang kita tahu kalau kita itu membutuhkan oksigen yang banyak gitu ya Mas ya, dan karbon dioksida itu nggak bagus buat kita, ternyata itu kurang tepat juga ya Mas ya? Enggak, justru karbon dioksida itu kan hanya apa ya, istilahnya dipandang sebelah mata dia hanya dikira sebagai gas sisa pembuangan saja. Ya memang betul, tapi lebih dari itu CO2 itu manfaatnya sangat banyak, luar biasa. Oke. Pembahasan tentang CO2 kira-kira banyak nggak Mas? Ya banyak kalau ini nanti terlalu panjang videonya. Oke. Nah, coba teman-teman bisa mempraktekkan dulu pernafasan yang
lambat, sedikit, dan dalam. Ya, Nah, sensasinya apa yang kalian rasakan? Terus kalian bisa sharing nih di kolom komentar. Bisa sharing apa yang dirasakan gini. Tentunya kalau dilakukan sendiri nggak bahaya ya Mas ya? Enggak, aman, aman. Aman kok teman-teman, aman. Jadi kalau misalkan kalian emang udah kerasa ngap, ya udah terus pengen Ya, nafas biasa gitu, aja, nafas biasa ya. aja kayak gitu. Nah, terus sama satu lagi Mas, kalau saya nih ya teman-teman, kalau saya waktu belajar awal-awal itu ngerasa selain lapar udara ya Mas istilahnya tadi, lapar udara kayak ngerasa aliran entah pembuluh darah entah apa itu kayaknya kecil banget. Jadi kayak mau lewat itu dia susah banget itu. Nah, engapnya itu yang buat engapnya itu kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau kita melambatkan napas, kalau kita memelankan ya, menyedikitkan napas, itu justru CO2 di dalam tubuh akan meningkat. CO2 di dalam tubuh akan meningkat, efeknya bagus. Karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida atau CO2 di dalam tubuh itu meningkat, dia justru akan mengakibatkan vasodilatasi pada pembuluh darah. Vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah. Oh. Jadi ya pembuluh darah itu justru malah melebar. Nanti dalam jangka panjang efeknya kan malah darah itu mengalirnya kan lebih lancar. Oh, ya gitu, bener. gampangnya gitu. Oke. Jadi ketika kadar CO2 di dalam darah kita itu meningkat, nanti darah akan terdistribusi secara optimal ke organ-organ yang membutuhkan. Jadi ya kan kalau misalkan kita lagi stres gitu, lagi tegang-tegang, itu kan pembuluh darahnya menyempit. Iya, menyempit. Kemudian kalau misalkan pembuluh darahnya rileks, dia melebar dan aliran darahnya lancar ya. Iya. Oh, oke. Nah, berarti kalau gitu tadi kita udah membahas mengenai nafas yang benar, yaitu nafasnya lambat, lewat hidung, lambat, disedikitkan, kemudian dalam. Dalam. Nah, coba teman-teman praktekkan itu dulu deh. Kemudian apa sensasi yang teman-teman rasakan? Kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Sharing-sharing apa yang kalian rasakan. Tentunya kalau dilakukan sendiri nggak bahaya ya Mas ya? Nggak, aman. Aman ya. Kalau misalkan kalian udah engap kayak pengen nafas, ya udah tinggal nafas biasa aja gitu ya Mas ya. Kalau selesai, kalau sudah terasa capek atau mulai agak jengkel misalnya, atau engap, udah diselesaikan. Nanti yang penting rutin aja gitu. Nah, untuk pembahasan mengenai nafas yang benar, kemudian mengaktifkan sistem saraf parasimpatis dan recovery tubuh, kayaknya bakal di sesi berikutnya ya Mas ya. Kalau ini kepanjangan, intinya kalian sharing kalian praktekkan ini dulu, teman-teman praktekkan ini dulu, kemudian sharing-sharing. Nah, teman-teman juga kalau misalkan mau mau membahas mengenai satu kasus gitu ya, tentang problem kesehatan atau problem psikis juga bisa ya Mas ya? Boleh, siap. Sharing di kolom komentar, ntar bakal kita bahas di sini. Nah, pokoknya komentar aja, kemudian like juga dan subscribe gitu ya Mas ya? Bagikan juga dong. Sharing biar juga. Yang lain merasakan manfaatnya. Merasakan manfaatnya ya. Jangan lupa di-share ke orang-orang terdekat, orang-orang terkasih teman-teman. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.